Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati guru kita Bapak Ustadz Aung Abdul Razak selaku pimpinan dan pengasuh Majelis Dewan Alim Ziyatul Firdaus. Yang kami hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu jamaah rahimahumullah. Puji syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sangat menyayangi kita karena masih memberi kesempatan kepada kita untuk menghirup udara pada pagi hari ini dan diberikan kesehatan sehingga kita nanti semua menghadiri di majelis ini dalam rangka melakukan ilmu mencari ridho. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam senantiasa kita hadiahkan kepada junjungan kita Habibullah Nabi Muhammad SAW, pada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'ahum, kepada kita semua yang hadir pada pagi hari ini, dan bagi seluruh umat Islam hingga akhir zaman. Semoga kita mendapat syafaat beliau di akhir zaman. Amin. Bapak Ibu jamaah Riyadhah Firqatul Mujahidin yang dirahmati Allah. Untuk memulai majelis ini agar lebih berkah, marilah kita ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita masuk ke acara inti, yakni penyampaian dan penjelasan kajian ba'da subuh Minggu 9 Juni 2024 tentang Asmaul Husna Al-Mu'min. Sebelum kita mendengar penjelasan Bapak Ustadz, marilah kita bersama-sama membacakan Asmaul Husna. Ya Allah, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mukmin, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khalik, ya Barik, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahhar, ya Wahhab, ya Razzaq, ya Fattah, ya Alim, ya Qabid, ya Basit, ya Khafid, ya Rafi', ya Mu'iz, ya Muzil, ya Sami', ya Basir, ya Hakam, ya Adl, ya Latif, ya Khabir, ya Halim, ya Atim, ya Ghafur, ya Syakur, ya Ali, ya Kabir, ya Hafiz, ya Bukit, ya Hasib, ya Jalil, ya Karim, ya Rakib, ya Mujib, ya Wasi', ya Hakim, ya Wadud, ya Majid, ya Ba'is,
Ya Syahid, Ya Haq, Ya Wakil, Ya Qawi, Ya Matin, Ya Wali, Ya Hamid, Ya Musi, Ya Mudi, Ya Mu'id, Ya Mu'in, Ya Mumin, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Wajid, Ya Majid, Ya Wahid, Ya Samad, Ya Qadir, Ya Muqtadir, Ya Muqaddim, Ya Muakhir, Ya Awal, Ya Akhir, Ya Zahir, Ya Batin, Ya Wali, Ya Mutali, Ya Bar, Ya Tawwab, Ya Muntaqim, Ya Afu, Ya Ra'uf, Ya Malikal Mulk, Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Ahad, Ya Muqsid, Ya Jami', Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Mani, Ya Dhar, Ya Nafi, Ya Nur, Ya Hadi, Ya Badi, Ya Baqi, Ya Waris, Ya Rashid, Ya Sabur, Ya Allah, Ya Allah. Demikian pembacaan Asmaul Husna. Untuk lebih jelasnya, kita dengar penjelasan Pak Ustadz mengenai Al-Mu'min, Asmaul Husna Al-Mu'min. Sekaligus ditutup dengan doa. Kepada Bapak Ustadz Awang Abdul Razak, waktu dan tempat kita persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi faddala ala ibadihi bi ulumil ilahiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi imaminal Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Faqala aidan huwallahu allazi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'min. Al-ayah. Sadaqallahul maulanal adim. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, alladzi la yu'min jaruhu biwaqi. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas limpahan rahmatnya, inayah, hidayah, taufik kepada kita semua di saat yang mulia ini, di subuh tanggal hari kedua di bulan haji tahun ini, kita semua dikumpulkan dalam acara kita bersama-sama thalabul ilmi untuk
melaksanakan sebagian kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga berlimpah curah kepada habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, kepada tabi'in, para tabi'it tabi'in, para tabi'ihim, wa kulli waliyin, dan sampai kepada kita. Semoga menjadi aku dan menjadi umat beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah Firqatul Mujahidin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di saat ini, hari Minggu ini, kita sampai ke Asmaul Husna Al-Mu'minu. Minggu kemarin kita membahas tentang Assalam ya. Assalam. Sekarang Al-Mu'min. Al-Mu'minu kita akan bahas dari dua kitab Asmaul Husna. Kitab tafsir Asmaul Husna. Yang pertama kitab tafsir yang dari tafsir fikih Asmaul Husna. Yang keduanya adalah tafsir Asmaul Husna. Mudah-mudahan yang mewakafkan kitab ini dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang diberi hadiahnya dalam barijah ada dalam anugerah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Mu'min bahasanya di dalam Al-Qur'an hanya disebut dalam satu kali, satu ayat, yaitu di dalam surat Al-Hasr. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul. Nah, mu'minu bahasanya hanya satu kali dalam Al-Quran. Kalau menurut arti singkatnya, al-mu'minu itu artinya maha pemberi keamanan. Maha pemberi keamanan. Allah maha pemberi keamanan, al-mu'minu. Jadi kalau al-mu'minu disematkan ke Allah Subhanahu wa taala, Allah maha pemberi keamanan. Kalau dinisbatkan ke manusia, ke kita, al-mu'minu adalah orang yang beriman. Jadi jangan diartikan yang beriman, karena kalau ke Allah berarti ini kan Asmaul Husna Allah, artinya maha pemberi keamanan. Oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu, Allah berfirman di dalam surat Al-Fatah, kalau nggak salah yang tadi, huwallazi anzala sakinata, huwa alladzi, dia adalah zat anzala sakinata, yang telah menurunkan ketenangan, fi qulubil mu'minin, di hati-hatinya orang mukmin. Nah, sakinata menurunkan ketenangan, menurunkan rasa aman. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang bernama Al-Mu'min. Huwa alladzi ja'alal amna wal asbabah wa huwa alladzi wahaba li ibadihil amna min adabihi wa yunzilus sakinata wal amna fi qulubi ibadihi wa huwa alladzi aminal khalqa min dzulmi. Nah, itu arti al-mu'min menurut kitab tafsir Asmaul Husna. Huwa alladzi ja'al amna, ialah zat yang menjadikan keamanan dan sebab-sebabnya keamanan itu. Kenapa dikatakan keamanan dan sebab-sebabnya keamanan itu? Karena Allah Subhanahu wa taala terkadang mendatangkan rasa aman, mendatangkan rasa tentram itu dengan sebab dan dengan tanpa sebab. Itu yang mendatangkannya Allah. Contoh dengan sebab. Yang sebab yang diketahui kita. Contoh, kita lagi gelisah karena punya sesuatu urusan, punya satu ketakutan,
karena dikejar-kejar amanah, sampai diancam-ancam dan segalanya, pokoknya sampai bingung menghadapi hari esok bagaimana. Nah, lalu datanglah seseorang menghampiri kita, timbul rasa aman. Duh, sekarang tenang, ada kamu sekarang tenang saya. Nah, itu yang mendatangkan rasa tenang dan amannya itu bukan orang yang datang itu hanya kisahnya saja. Tetapi yang mendatangkan rasa aman dan tenangnya itu adalah Allah yang bernama Al-Mu'min. Seorang istri gelisah, bingung, tidak tenang karena banyak urusan di rumahnya, karena suami lagi tidak ada. Tiba-tiba datang suaminya. Lalu istri tersebut tenang dan merasa aman. Alhamdulillah, saya tenang, Pak. Tadi saya gelisah, Pak. Sekarang saya tenang. Setelah bapak datang, setelah ayah datang, alhamdulillah, mama tenang. Mengatakan begitu tidak apa-apa. Karena kita mengerti yang memberi ketenangan dan keamanan adalah Allah. Tetapi ini dari sisi asbab. Jadi ada sebabnya. Dengan sebab suami datang, timbullah rasa tenang. Padahal yang menciptakan ketenangan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Itulah Allah yang memberi rasa aman tersebut lewat sebab orang, lewat sebab lewat sebab suami, itu lewat sebab orang lain. Sering kita merasakan itu kan. Misalkan ada satu urusan yang kita memang tidak bisa menyelesaikannya, kecuali seorang istri oleh suaminya diselesaikannya. Suaminya tidak ada di rumah, dia gelisah, sedangkan besok uh, akan ada permusyawaratan atau runding yang suaminya harus ada. Nggak tenang, dia hidup semalaman nggak tenang, gelisah bagaimana ini. Tahu-tahu pagi-pagi datang suaminya, alhamdulillah kan tenang langsung, tenang hatinya. Kenapa tenang hatinya? Karena sebabnya datang suami yang ditunggu-tunggu. Itu kisahnya. Padahal pada kenyataannya yang mendatangkan rasa tenang dan aman itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang bernama Al-Mu'min. Dengan disebabkan wasilah dohir di dunia, datangnya suami yang menjadikan rasa tenang terhadap kita. Itu padahal Allah tajali dengan nama Al-Mu'min. Allah tajali dengan nama Al-Mu'min. Dulu gelisah, setelah baca Quran, gelisah banget setelah baca Quran, tentram hatinya, tenang hatinya. Gelisah banget menghadapi hari esok, menghadapi masalah, menghadapi amanah yang segunung, bingung. Entah bagaimana, entah harus bagaimana, baca sholawat terus. Timbul rasa aman, timbul rasa tenang dalam hati, tentram. Nah, itu siapa yang memberi keamanan? Siapa yang memberi rasa ketenangan? Bukan sholawat itu, tetapi Allah yang bernama Al-Mu'minu. Sholawat, baca Quran itu hanya sebab. Hanya sebab. Baiklah ibu-ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah Subhanahu wa taala huwa alladzi ja'alal amna wal asbab. Allah yang menjadikan keamanan dan sebab-sebabnya keamanan itu yang tadi yang diketahui. Ada lagi sebab yang tidak diketahui. Tidak ada apa-apa, tidak melakukan apa-apa, tidak datang seseorang, tidak melakukan baca Quran, tidak melakukan apapun, tetapi tiba-tiba
hati ini tenang, rasanya aman, tentram. Suka begitu ada ya, terkadang. Nah itulah, jadi yang membuat aman dan tenangnya adalah Allah yang bernama Al-Mu'min. Jadi kita harus kenal, harus tahu, harus kenal. Oh inilah Al-Mu'min itu. Oh ini Al-Mu'min itu. Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu bapak sekalian yang selanjutnya, wa huwa alladzi wahaba li ibadihil amna min adabihi. Dialah Allah Al-Mu'min yang bisa memberikan keamanan dari azabnya. Seseorang masuk ke alam barzah, tidak ada yang bisa selamat dari siksa alam barzah, dari azab kubur, kecuali Allah Al-Mu'min yang menyelamatkannya. Seseorang masuk ke alam akhirat di padang mahsyar, dia tidak akan bisa selamat dari susah payahnya di padang mahsyar kecuali Allah Al-Mu'min. Loh, Pak Ustadz bagaimana? Katanya masuk kubur yang menyelamatkan Al-Mulku. Nah, itu Al-Mulku kisahnya. Kisahnya. Jadi, orang yang akan diselamatkan di alam barzah, ciri di dunianya dia sering membaca Al-Mulku. Itu cirinya. Allah kasih ciri orang yang akan diselamatkan di alam barzah, dia di dunia sebelum tidur selalu membaca Al-Mulku. Hal yang menyelamatkannya bukan Al-Mulku. Kalau yang menyelamatkannya Allah yang bernama Al-Mu'min. Nah, berarti kita sekarang sudah kenal dengan Allah yang Maha Pemberi keamanan. Jadi wa huwa allazi wahaba li ibadihil amna min adabi. Allah zat yang memberikan rasa aman terhadap hambanya dari siksa Allah. Wa yunjilus sakinata wal amna fi qulubi ibadihi, dan Allah zat, dialah Allah Al-Mu'min yang menurunkan ketentraman, keamanan di dalam hatinya hamba-hambanya yang beriman. Dengan satu syarat, hambanya beriman. Sekali lagi, syaratnya adalah hamba ini beriman. Jadi kalau ada orang membaca Quran tetapi hatinya tidak tenang, jangan dipermasalahkan Qurannya. Jangan-jangan baca Qurannya nggak gimana sih gitu. Orang baca sholawat kok hatinya nggak tenang-tenang, jangan diragukan sholawatnya yang dibaca. Tetapi yang harus diragukan adalah keimanan di dalam dirinya. Karena Allah akan menurunkan ketenangan, akan menurunkan rasa aman terhadap orang yang wirid, orang yang baca Quran, orang yang riadah, orang yang ibadah dengan syarat iman, dorongan iman. Aneh lagi nih, kok bisa dorongan iman? Ya orang wirid, orang salawat ya pasti iman dong. Nah, jadi wa yunjilu sakinata wal amna fi ibadihi. Allah menurunkan ketentraman, ketenangan ke hatinya hamba-hambanya yang didorong dengan iman. Ada dorongan iman, ada dorongan hawa nafsu. Nanti di hikam ada. Ada ibadah yang dorongan hawa nafsu, ibadah yang dorongan iman. Iman itu percaya bahwa apa yang dijanjikan Allah, percaya apa yang dikatakan Allah, yang difirmankan Allah, percaya. Jadi dengan dorongan kepercayaan kepada Allah, dengan dorongan iman itu kita melakukan ibadah. Ada yang dengan dorongan nafsu, hawa nafsu. Nah, tentunya bukan nafsu amarah kalau ibadah, tetap sih nafsu lawamah. Karena kalau nafsu amarah, dia tidak akan mau ibadah, melarang bentuk ibadah. Kalau nafsu amarah, karena dia memerintahkan keburukan dan kejahatan. Tetapi kalau nafsu lawamah, dia ngikut. Kadang-kadang kita mau wirid, kalau nafsu lawamah diikutin sama dia. Diikutin sama dia. Sehingga wirid kita tujuannya jadi beda-beda.
Wirid kita maksudnya bukan takarub kepada Allah, tetapi mengejar-ngejar dunia, khusus mengejar-ngejar dunia. Wirid dari jam 9 malam sampai jam 3 khusus mengejar-ngejar keajaiban. Itu di mata orang umum, di mata orang-orang awam sedang ibadah, dorongan iman. Tetapi di mata-mata ilmu bukan sedang ibadah, tetapi sedang mengikuti hawa nafsu, yaitu nafsu lawamah. Gitu. Kok bisa? Bisa, karena ibadah pun ada dorongan iman, ada dorongan hawa nafsu. Mana buktinya? Buktinya keajaibannya nggak hasil-hasil, hatinya gelisah terus. Gitu. Tetapi kalau misalkan kita wirid, kita baca Quran, kita riadoh, kita baca sholawat, dorongan iman yang mendorongnya, walaupun apa yang kita maksud katakan oleh kita itu belum terijabah, belum dikabul, tetapi sudah ada satu keistimewaan dari Allah, yaitu angjalas sakinata, Allah turunkan ketenangan terhadap hamba-hambanya yang beriman. Setelah wirid kok saya tenang hati, saya kok tenang hati, nggak gelisah, terus hati ini tenang, terkontrol, langkah ini terkontrol, mau bagaimana ini kita terkontrol. Masalah di depan kita walaupun besar dan kita kayaknya tidak sanggup untuk menghadapinya, kita tenang. Karena apa? Memang sesungguhnya manusia itu tidak ada yang sanggup menghadapi masalah. Jangankan yang besar, yang kecil pun tidak akan sanggup kalau tidak dimampukan oleh Allah. Nah, jadi bagi dia tidak ada masalah kecil dan besar. Kalau Allah berkehendak untuk menyelamatkan, semuanya akan selamat. Karena dia tidak berpegang dengan besarnya masalah, tetapi dia berpegang dengan besarnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang tiada bertepi, tidak ada batasnya. Nah, oleh karena itu Bapak-bapak, Ibu-ibu, kalau kita wirid baca sholawat, gitu, hati kita nggak tenang-tenang, nggak tentrem, jangan salahkan sholawatnya. Jangan-jangan kita membaca sholawatnya itu menggebu-gebu bukan karena dorongan iman, tetapi dorongan hawa nafsu yang seakan-akan kita sedang mengejar-ngejar nafsu tersebut. Begitu. Karena Allah hanya akan turunkan ketenangan terhadap orang-orang yang beriman. Jadi kalau misalkan di dalam Al-Quran ada firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillahi, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Allah ini yang berfirman, yang mustahil bohongnya, yakin benarnya. Allah mengatakan orang-orang yang beriman, yang tenang, tentram hatinya dengan berzikir kepada Allah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Seakan-akan Allah mengingatkan bahwa ini loh, dengan zikir kepada Allah akan tenang hati itu. Jadi kalau Allah mengatakan dengan zikir kepada Allah kita akan tenang hati, kalau kita berzikir, kita berwirid, kita membaca Al-Quran, kita baca sholawat, tidak tenang-tenang hati kita, jangan disalahkan bacaannya, tetapi kontrol apa yang mendorong kita berzikir ini. Karena dimulai kalimatnya dari allazina amanu, ini untuk orang-orang yang beriman. Gitu, orang yang beriman, hati mereka tentram, gitu, bila berzikir, gitu. Iman syaratnya. Berarti kalau dorongannya bukan karena iman, dorongannya karena hawa nafsu. Nah, dorongan karena hawa nafsu, maka tidak akan menjadikan ketenangan. Zikir walaupun salawat 50.000 dibaca salawat, tidak akan tenang hatinya. Tetap dia akan gelisah karena dia terdorong oleh hawa nafsu. Kemarin sudah dikasih tahu masalah iman dari akal saja, akal dan nafsu. Akal dan nafsu pun, nafsu tidak selamanya buruk, tidak semuanya buruk.
akal pun tidak selamanya baik. Dan yang menjadikan baik itu akal dan nafsu jika akal dan nafsu tersebut dipimpin oleh iman. Nah, dipimpin oleh iman. Kalau tidak dipimpin dengan iman, akal akal kalau tidak dipimpin dengan iman, akalnya akan membuat celaka ya orang yang punya akal tersebut. Tetapi kalau dipimpin oleh iman, akalnya akan teratur, akan melakukan apa yang menjadikan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa alladzi wahaba li ibadil amna min adabi wa yunjilu sakinata wal amna fi qulubi ibadihi. Itulah Allah Al-Mu'min yang menurunkan ketentraman, keamanan di dalam hati hamba-hambanya. Yang selanjutnya wa huwa alladzi aminal khalqu min zulmihi. Dialah zat yang aman makhluknya daripada kezolimannya. Makhluknya merasa aman dari kedolimannya. Maksudnya Allah itu tidak pernah dolim. Kalau kita dengan manusia ada khawatir. Bahkan kata Sayyidina Ali, kalau berharap dengan manusia, akhir-akhirnya, ujung-ujungnya berharap dengan makhluk itu ujung-ujungnya adalah mengecewakan. Dan tidak ada yang paling mengecewakan adalah perharapan kita dari manusia. Nah, kalau kita dengan manusia, kita ada khawatir. Tetapi kalau dengan Allah, tidak ada kekhawatiran. Dijamin. Kenapa dijamin? Karena Allah bernama Al-Mu'minu, Maha Pemberi Keamanan. Begitu. Kalau kita menitipkan keluarga, dititipkan ke orang lain, khawatir. Jangan-jangan nitipin anak di pesantren. Jangan-jangan, duh nanti gimana ya, anak saya nggak makan tuh bagaimana. Nitipin, nitipin apa saja ke manusia, kita ada kekhawatiran. Tetapi kalau kita dititipkannya ke Allah Subhanahu wa taala, kita akan merasa aman. Ada contoh, motornya kemana itu? Oh, motor saya dititipin di situ tuh, di rumah itu. Terus kata orang yang tahu, kamu kenapa dititipin di situ? Itu dia tukang, kalau ada yang nitip motor suka dipakai dibawa kemana, di mana. Nah, timbul kita rasa tidak aman, gitu kan? Ada juga seseorang biasanya motornya di mana, dititipin di mana, itu di rumah teman. Siapa itu? Oh, aman aman, di situ aman aman. Nah, ada begitu kan, suka begitu. Nah, kalau Allah Subhanahu wa taala, kalau kita menitipkan sesuatu, kalau kita mempercayai Allah Subhanahu wa taala, dialah yang aman makhluknya daripada kezalimannya. Tidak pernah dolim Allah. Kita titipkan keluarga, tidak pernah dolim Allah. Kita titipkan apapun, kita tidak pernah dolim Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah di dalam kisahnya, kisah Nabi Ibrahim alaihissalam menitipkan Allah, ini askantu min duriyati, menitipkan Ibu Siti Hajar, ditinggalkan sendiri di tempat yang jauh dari mana-mana, yang di tempat itu tidak ada apa-apa, tetapi dititipkannya ke Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kisah waktu dijadikan sekarang ibadah haji kan. Nah, itu. Oleh karena itu Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, tidak ada sesuatu yang memberi keamanan kecuali Allah. Karena Allah huwa alladzi aminal khalqu min zulmi. Dan Allah dialah yang aman makhluk daripada kezalimannya. Maksudnya Allah tidak pernah zolim. Allah tidak pernah mendolim hamba-hambanya, makhluk-makhluknya. Semua yang berlindung kepada Allah akan merasakan keamanan tersebut. Baiklah Bapak-bapak Ibu sekalian, yang selanjutnya, apakah ada sebabnya rasa aman itu? Rasa aman itu datang
rasa tentram itu datang, apakah ada sebabnya? Nah, di sini ulama di dalam kitab tafsir yang mentafsirkan tentang Asmaul Husna al-Mu'min menjelaskan, wa asbabuhu kasiratun. Sebab-sebabnya Allah mendatangkan sakinah, ketenangan, ketentraman, banyak sebabnya. Minha at-taqwa. Yang pertama adalah takwa. Salat, ibadah, takwa, menjalankan perintahan, menjauhi larangan. Di saat sebelumnya gelisah, lalu setelah ibadah mendekat kepada Allah, punya wudhu, duduk di masjid, tenang hatinya. Nah, orang-orang takwa hidupnya tenang, tentram. Itu harus kita harus senang bahwa itu berarti kita sudah masih di dalam lingkaran orang yang beriman. Kalau kita melakukan hal takwa, lalu ketenangan menghampiri kita. Jadi kita masih di dalam kategori firman Allah di dalam surat Al-Fat ayat ke-4 tuh. Walladzi anjala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma imanihim. Yang selanjutnya wa minha kasratu zikri. Yang selanjutnya orang yang memperbanyak zikir itu akan mendatangkan rasa aman. Menjadi sababiah rasa aman. Banyak membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Banyak membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Banyak membaca subhanallah, alhamdulillah, astagfirullah, astagfirullah. Nah, zikir apa saja yang kita baca? Mau salawat, sallallahu ala Muhammad. Begitu diperbanyak zikir, maka timbul rasa tenang, timbul rasa aman. Nah, sekarang kita kenal, oh ternyata yang memberikan rasa aman tersebut adalah Allah yang bernama Al-Mu'min, mengirimkan pasukan cahaya yang memberikan rasa aman bagi orang-orang yang banyak zikir. Jadi bukan zikirnya yang memberi rasa aman. Bedanya itu, bedanya orang yang dia hasil talabul ilmi dengan orang yang tebak-tebakan. Habis sholawat kita tenang hati ya. Nah, itu nggak apa-apa bahasa begitu, boleh. Bahasa seperti itu boleh. Habis sholawat kita tenang hatinya, boleh, nggak apa-apa, karena sholawat adalah sebab datangnya ketenangan. Tetapi hati kita harus mengatakan bahwa Allah Al-Mu'min, Allah yang memberi keamanan, Allah yang memberi ketenangan terhadap saya. Jadi sholawat itu hanyalah sebab, asbab doang. Wa minha al-khawfu minallahi ta'ala. Yang selanjutnya yang menjadikan rasa tenang itu adalah kita ada rasa takut kepada Allah. Karena Allah itu maha agung, Allah maha perkasa, Allah berbuat segalanya semaunya. Mau apapun yang mau Allah lakukan akan terjadi. Takut kita. Nah, rasa takut itu akan menjadikan sebab datangnya rasa keamanan. Aman dengan Allah. Al-mu'minu bismillahil mu'min. Orang yang beriman dengan asma Allah al-mu'min. Ayyataqida annallaha ja'alal amna wal asbab. Orang yang beriman dengan nama Allah al-mu'min, dia akan menekadkan, dia akan meyakinkan sesungguhnya Allah yang menjadikan aman dan sebab-sebab aman itu. Boleh kita ucapkan dalam lisan kita ucapkan boleh. Setelah datang kamu, saya jadi rasa aman. Setelah datang suami saya tenang hati saya. Boleh kita ucapkan begitu. Setelah baca sholawat, saya jadi tenang hati. Boleh kita ucapkan begitu. Setelah kita baca Al-Quran, tenang rasanya hati ini. Boleh
kita ucapkan begitu, tidak apa-apa. Tetapi ayat takidah, yakinkan di dalam hati. Di dalam hati ia tekadkan bahwa hanya Allah yang mendatangkan rasa aman. Begitu. Jangan ditambah, jangan begini. Hanya Allah yang mendatangkan rasa aman. Sababiahnya baca sholawat, jangan. Di hati jangan dibawa-bawa sababiah. Sababiah itu kerjakan. Kalau baca sholawat ya baca sholawat aja. Tetapi di hati itu hanya untuk Allah. Jadi di hati itu hanya Allah doang. Seperti alhamdulillah setelah ada suami kita jadi tenang, tadi gelisah kita. Nah, ucapan kita nggak apa-apa begitu. Tetapi al-ya'taqida anallah ja'alal amna wal asbab. Tetapi keyakinan kita di dalam hati kita ini beda. Kata hati kita mengatakan bahwa hanya Allah yang mendatangkan rasa tenang terhadap diriku. Jangan dibawa-bawa ke hati, jangan begini. Hanya Allah yang mendatangkan rasa aman terhadap diriku, sababiah adanya suami. Nah, itu sababiah jangan dibawa-bawa masuk ke hati. Jadi kalau sababiah dimasukkan ke hati, berarti ada kekuatan selain kekuatan Allah Subhanahu wa taala yang mendatangkan rasa aman tersebut. Jadi sababiah itu bukan untuk ditekadkan, tetapi untuk dilakukan. Untuk dilakukan, untuk diperbuat. Itu sababiahnya. Kita tadi lapar, sekarang hilang laparnya. Alhamdulillah, seger, kuat. Sebabnya kita makan. Nah, jadi dalam hati hanya Allah yang mendatangkan kekuatan. Hanya Allah yang mendatangkan kekuatan. Jangan dibawa-bawa sababiah. Jangan hanya Allah yang mendatangkan kekuatan. Sababiahnya makan. Jangan, di dalam hati itu hanya Allah doang. Karena sebab itu bukan untuk ditekadkan, tetapi untuk dilakukan. Kalau lapar, makan. Nggak usah ditekadkan jadi keyakinan. Makan saja kalau lapar. Jangan pakai niat doang. Masa mau makan pakai niat doang? Bagaimana? Makan angin, gitu kan. Nah, jadi itulah. Jadi ayat takidah anallah ja'alal amna wal asbab. Yang selanjutnya, wa ayyamana ghairuhu min syarrihi wa dzulmihi. Orang yang beriman dengan asma Allah al-mu'min, ciri orang yang beriman dengan asma Allah al-mu'min ini, orang lain dengan dirinya merasa aman dari keburukannya dan dari kezalimannya. Maksudnya, tidak ada orang yang takut dengan keburukan dirinya, tidak ada orang yang takut dengan didolimi oleh dirinya. Orang yang beriman dengan al-mu'min, ia akan merasa aman orang lain dari dirinya. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, Wallahi la yu'min. Kata para sahabat, ya Rasulullah, demi engkau mengatakan demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Siapa yang tidak beriman itu? Wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min. Sampai 3 kali Rasul mengatakan, demi Allah tidak beriman. Siapa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, allazi la yu'min jaruhu biwaqi'ih. Yaitu orang-orang yang tetangganya merasa tidak aman. Merasa tidak aman, merasa tidak tenang dengan perilaku kita. Malamnya tukang riadoh, siangnya tukang puasa. Tetapi orang lain tidak nyaman dengan keadaan kita. Itu cuma-cuma. Karena apa? Karena Rasul mengatakan, Wallahu la yu'min. Demi Allah tidak beriman. Orang lain merasa tidak nyaman dengan keadaan kita. Jadi ini bukan dicontohkan dalam satu rumah dengan rumah yang lain saja. Tetapi dalam lingkungan kita. Kita harus memberikan rasa aman terhadap orang lain. Kita harus memberikan rasa nyaman terhadap orang lain untuk menunjukkan bahwa kita beriman
dengan asma Allah Al-Mu'min. Jadi, kalau kita tidak menjadikan orang lain aman dengan kita, berarti kita tidak beriman dengan nama Allah Al-Mu'min. Rasul mengatakan, Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, alladhi la yu'min jaruhu biwaki. Yaitu orang yang tetangganya merasa tidak aman dengan dirinya. Tidak aman dengan ucapannya, tidak aman dengan perilakunya, tidak aman dengan kata-katanya. Nah, itu adalah orang yang tidak beriman dengan al-mu'min. Jadi sahabat bertanya, ya Rasulullah, walaupun dia seorang tukang ibadah, nah walaupun dia seorang tukang siangnya ahli puasa, malamnya tukang ibadah, ke masjid tidak pernah ketinggalan, melakukan amal soleh tidak pernah ketinggalan, tetapi tetangganya, tetapi orang-orang di sekitarnya merasa tidak nyaman dengan dirinya, merasa tidak nyaman dengan kata-katanya, merasa tidak nyaman dengan sikapnya, itu diragukan keimanannya atas iman al-mu'min, atas dirinya beriman terhadap asma Allah al-mu'min. Mudah-mudahan kita semua beriman terhadap nama Allah al-mu'min dan kita semua menjadikan rasa aman terhadap sesama muslim dan sesama makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadanallahu wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.